Oke, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Masih kuat, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, kemarin ya, ini videonya belum nyala ya. Tuh, kemarin kok kenapa tidak melakukan presensi teman-teman semuanya? Saya melakukan presensi, Pak. Oh, itu banyak. Saya presensi Pak. Banyak yang nggak melakukan presensi itu, malah Mas Raihan baru presensi itu yang pertemuan sebelumnya. Itu saya tahu semua, saya ngerti. Kan ada log historinya, jadi kelihatan. Gitu, ya. Dan kemarin cukup banyak ya yang tidak atau belum melakukan presensi. Nah, saya semuanya aja lah. Oke, untuk pada kesempatan hari ini ya, kita akan lakukan perkuliahan secara daring atau pertemuan yang ke-16 atau yang terakhir ya, sebelum kita UAS. Minggu depan kita UAS. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang sosial media. Pakai PPT aja. Kelihatan tidak ini? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, jika ada kendala silakan disampaikan ya. Oh, maaf Pak, tidak jalan, maaf Pak ini gitu ya. Sampaikan ke saya. Jadi saya sudah ngomong banyak, nanti ternyata slide-nya ketinggalan. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. silakan teman-teman seperti biasa ya, presensi di e-learning, kemudian sudah ada materi di sana. Nah, nantinya videonya juga akan saya upload di link YouTube-nya saya ya. Nah, nanti saya upload semuanya terkait dengan pembelajaran ini dan pembelajaran secara tatap muka dan secara asinkronus dan sinkronus pastinya. Nah, itu duanya nanti saya upload. Oke, untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sosial media pada agroindustri atau untuk pemasaran produk ya, industri. Tapi ini lebih umum ya, lebih penggunaan sosial medianya. Nah, jadi nanti untuk teman-teman silakan dieksplor sendiri seperti itu. Oke, sudah pernah kita gunakan, mengoperasikan, familiar sekali dengan kehidupan kita sekarang ini ya, segala sosial media yang melekat pada kita, banyak dari sesuatu hal yang mungkin baru rilis awal sudah kita gunakan, kita sudah mencoba, seperti Google Allow ya kan. Nah, kemudian dulu ya, itu banyak banget WeChat, apalagi ya, banyak sosial media yang sekarang sudah jarang digunakan ya. Dulu kalau saya itu masih Friendster gitu. Kemudian emailnya pakai Plaza. Sekarang kan hampir semuanya pakainya Gmail semua. Oke, di situ ya ada Blender, ada Pet, apalagi itu Instagram, LinkedIn, Twitter, dan sebagainya. Banyak banget sosial media. Oke, Google ternyata itu diluncurkan tahun 98 ya. Jadi kita tahu mesin pencari itu ada beberapa ya, selain Google ya, ada Bing, ada Yahoo. Itu juga sebenarnya awalnya itu dari mesin pencarian. Namun yang paling populer ya untuk sampai sekarang itu ya Google itu. Kalau kita menggunakan bawaan Windows ya, atau mungkin Microsoft Edge atau Internet Explorer, itu masih menggunakan Bing ya. Jadi defaultnya itu Bing sebenarnya. Dan 2001 Wikipedia diluncurkan ya. Jadi ini website yang menyediakan kumpulan data dan isi yang bisa diperbarui oleh pengguna
sosial media. Nah, jadi Wikipedia ini nggak selamanya benar ya. Kita tahu, saya saja bisa mengedit sosial Wikipedia. Jadi Cilacap itu apa, itu saya bisa edit. Jadi makanya teman-teman itu diharapkan jangan menggunakan referensi menggunakan Wikipedia, gitu ya. Oke, kemudian tahun 2003 Skype ya, MySpace diluncurkan. Nah, ini cukup dulunya sempat ngetren, tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin karena video call-nya sudah tertutup dengan yang lain ya. Nah, tahun kemudian Facebook 2004 diluncurkan, 2005 YouTube dan 2006 Twitter. Nah, jadi untuk Google sendiri 98 ya, sampai dengan sekarang berarti 2021 ya, hampir berarti 20 tahun ya. 20 tahun. Nah, 20 tahun sudah meraup keuntungan nggak tahu seberapa banyak ya. Termasuk dengan Wikipedia, Facebook dan YouTube, Twitter, nggak tahu, Instagram, apalagi sekarang kita tahu ya semuanya diakuisisi ya sama Google, Facebook, Instagram, WhatsApp ya kan, itu hampir semuanya diakuisisi sama Google. Oke, ciri-ciri media sosial yang pertama yaitu konten disampaikan dibagikan kepada banyak orang ya, jelas ya. Ini media sosial pasti gitu. Kemudian isi pesannya muncul tanpa penghambat, maksudnya tanpa ada hambatan di sini. Otomatis ketika kita memasang status ya, otomatis ya statusnya muncul kan. Gitu. Kemudian apalagi nih, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. Iya, nah, ini bisa dijadwalkan juga ya. Kemudian dapat diakses secara online. Kan? Yang penting connect ke internet aja. Kita sudah bisa buka kapanpun, dimanapun ya. Bahkan oleh siapapun. Kadang kan ada beberapa yang tidak di private ya. Tapi ada beberapa status yang di private. Kemudian pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri, ya kan? Ya, kreator dan aktor, ya kan? Jadi ya terserah, monggo mau media sosial untuk diapakan, ini kan monggo bagi kreator. Kemudian sebagai aktornya, mau sebagai aktornya, aktor utama atau aktor di belakang. Kan kita bisa menjadi sutradaranya kan. Misal itu media sosial kita, tapi nanti isinya cuman makanan ataupun minuman atau apa, ya kan? Itu kan bisa jadi seperti itu. Dan dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, interaksi, berbagi atau sharing, kemudian kehadiran atau eksistensi, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Nah, jelas ya, ini kegunaan media sosial dibandingkan media konvensional. Nah, jelas ini lebih cepat, ringkas, simple, user friendly dan padat. Jadi ini jelas ya, otomatis ya. Kemudian menciptakan hubungan lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholdernya ya. Nah, itu keunggulan nomor 2. Kemudian yang ketiga, jangkauan luas dan global. Global dan kendali dan terukur. Bentar, ada yang masuk lagi. Bentar. Ada orang masuk ini. Nah, masuk kan. Oke, lanjut ya. Kemudian kegunaan medsos ini ya jelas ya untuk menghimpun opini publik ya terhadap suatu kebijakan atau masalah, memotivasi diskusi ya terhadap hal yang terkait langsung dengan ya ini saya belum edit ternyata. Kemudian mudah menyebarkan informasi dan memanfaatkan seluruh saluran informasi yang tersedia, mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi, kemudian mampu menghimpun data. Nah, intinya media sosial itu untuk menghimpun data. Kita tahu di sini ya ada istilah lovers dan haters ya, ya kan? Teman-teman sudah paham sendiri. Ya, jadi dua cara strategi digital untuk proaktif dan reaktif. Yang pertama cek follower hater, banyak atau sedikit, berbeda perlakuan ya. Kemudian miliki akun lain untuk strategi reaktif. Jadi biasanya kita punya akun lain ya untuk kayak meng-up. Nah,
katanya bilangnya apa, influencer atau apa, istilahnya bot ya, kaum robot. Kemudian selalu punya jawaban. Nah, penyebab hater dan lovers itu adalah jelas ya tentang kontennya. Temukan watak. Nah, mungkin kebanyakan lebih ke kontennya. Jadi ketika kontennya bagus, kontennya mendukung, kontennya mengajak ya biasanya itu ya loversnya banyak. Tapi kalau memang dasarnya sudah haters ya mau dibuat apapun tetap haters. Dan konten ya, apa itu konten? Jadi konten itu adalah semua informasi yang disediakan mengenai produk dan jasa. Bisa berbentuk visual, ya, infografis, video atau teks, pre-release, blogspot, manual produk, iklan, pencarian, twist dan pins. Nah, itu menurut Stephanie Damon ya. Dengan munculnya media sosial, para pemasar mulai memahami bahwa orang akan mengulas, memberi peringkat dan mengomentari setiap bagian dari bisnis mereka ya. Nah, betul sekali. Ini sudah kita lakukan ya. Hampir setiap kali lakukan kita ini di mengulas ya kan, kemudian memberikan peringkat dan mengomentarinya. Kemudian apa sih itu konten marketing? Ya, konten marketing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, bisnis atau organisasi dalam membuat dan mempromosikan konten untuk menjangkau, merangkul dan berinteraksi dengan target audiens. Ini menurut Mike Templeman. Pemasaran konten menggambarkan perbedaan atau gap antara konten yang dibuat oleh brand dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Jadi nanti muncul gap ya atau perbedaannya, sehingga nanti kan ada komentar-komentar itu dari pelanggannya ya kan. Nah, itu nanti bisa kita tampung untuk masukan kita. Jadi next brandingnya nanti, next kontennya nanti berbeda lagi gitu. Pemasaran konten dapat diartikan sebagai proses penciptaan, pengunggahan dan pembagian konten yang dapat memberikan dampak bagi bisnis. Itu menurut Michael Brenner ya. Kemudian dalam pemasaran konten, Anda perlu untuk lebih melibatkan pelanggan Anda sebagai tokoh utama dari cerita, bukan produk atau merek Anda. Anne Henley. Nah, itu. Jadi menurut beberapa tokoh ya atau ahli ini, yang pertama yang intinya itu menjangkau, merangkul ya, target audiensnya maksudnya. Yang kedua gapnya, kontennya, jadi yang benar-benar diinginkan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan pelanggan sebagai tokoh utama. Konten harus relevan, helpful dan fun pasti ya. Ciri-ciri kontennya bagus itu mendidik, menghibur, membujuk, mengisahkan cerita, share worthy dan shareable. Mendidik ya jelas mendidik ya. Kontennya bagus itu mendidik, tutorial itu bagus itu. Tutorial main gitar, tutorial pilih emblem, apalagi tutorial untuk menggunakan apa, atau memasak dan sebagainya. Itu mendidik namanya. Menghibur ya kita tahu sendiri lah, yang menghibur banyak sekali ya. Menghibur dari sisi kita, dari sisi perseorangan juga belum tentu orang lain juga menganggap itu menghibur. Dan membujuk ya, nah, seperti pesan-pesan pemerintah ya. Nah, itu membujuk. Kemudian mengisahkan cerita ya, ada beberapa ya yang mengisahkan cerita juga kan. Nah, itu sampai dunia gaib dan sebagainya ya kan. Kemudian share worthy ya, dan terakhir shareable. Oke. Apa sih yang diinginkan konsumen? Apa yang diinginkan konsumen? Yang pertama, filter untuk memilih informasi yang diinginkan pasti ya. Nah. Ya, jadi kan konsumen itu kan mempunyai hak ya untuk filter ya kan. Nah, kadang kita memilih di e-commerce saja di filter ya kan, dari harga tinggi ke rendah, harga tinggi, kemudian brandnya atau mungkin yang ongkos kirimnya gratis dan sebagainya ya kan. Nah, jadi yang diinginkan konsumen itu yang pertama ada filter untuk memilih informasi yang diinginkannya ya. Kemudian yang kedua tidak mau diganggu. Nah, jadi semakin pelanggan tidak mau diganggu, semakin kreatif brand dan publisher menemukan cara agar dapat perhatian dari pelanggan. Kadang kan kita bisa perusahaannya itu kan iklan-iklan kadang kan. Nah, itu merasa terganggu apa tidak si konsumennya. Kalau merasa terganggu, nah itu
nanti jadi PR sendiri. Kalau nggak terasa terganggu malah jadi perhatian, nah itu sukses berarti, ya kan? Nah itu biasanya menggunakan native edge dan lebih percaya terhadap pendapat peer-nya, ya kan? Ngomongnya lagi ya. Oke. Aku anggotanya wis 5 loh. Lebih percaya terhadap peer-nya. Jadi kan kadang seorang konsumen kan melihat ulasannya kan, bintangnya berapa ya kan, itu kan pasti jadi prioritas utama juga kan. Iya, kayak gitulah intinya. Kemudian cara membuat strategi konten sosial, yang pertama ketahui siapa targetnya, audiennya. Nah, bagaimana sih perilaku mereka, behaviornya seperti apa. Kemudian sih apa sih hal-hal yang membuat mereka jadi tertarik dengan dengan produk kita gitu loh. Atau mungkin desainnya kah, atau mungkin kemasannya kah, ya kan? Atau mungkin iklannya kah, atau mungkin orang yang mengiklankan, nah, modelnya kah, tempatnya kah, warnanya kah, ya kan? Dan tentukan tujuan yang jelas ya, brand awareness-nya, tambah fans atau followers, nah, kan? Kemudian traffic ke websitenya gimana, nah, data pelanggannya seperti apa, nah, itu nanti dikonversi oleh sales. Kemudian ketiga yaitu tentukan cara mengukur tingkat sukses kampanyenya. Jadi pemasaran konten memadu mendorong konsumen dari puncak, nah, itu funnel penjualan hingga sampai pembelian, hingga dapat diukur loyalitas pelanggan. Nah, jadi kan biasanya kan ada yang loyalitas ya, ada yang loyal di begitu ada produk apa langsung dibeli ya, itu kan kita bisa meraup datanya kan. Jadi siapa saja sih yang loyal dengan produk kita, kemudian siapa saja sih yang hanya beli satu kali ya kan, kemudian usianya berapa, ini bisa di track record semuanya. Nah jadi data itu nanti membuat kita untuk menentukan produk selanjutnya gitu. Ya, jadi manfaat mengetahui target audiensnya, jadi bisa mencari pembuat konten yang tepat untuk menjangkau target market dan audiens. Kemudian yang kedua, menyusun konten yang diinginkan oleh target audiens. Dan yang ketiga, memilih platform media sosial apa yang paling sesuai, nah, to reach and engage ya. Nah, kemudian manfaat mengetahui tujuan yang dicapai jelas ya, menentukan CTA-nya atau call to action-nya, nah, yang sesuai dengan perilaku sosial target audiens atau behaviornya ya. Kemudian setelah mengetahui target audiensnya, kita bisa membuat brand, menyusun konten secara senatural mungkin, mengunggahnya di media sosial yang tepat, dan akhirnya mendapatkan exposure dan reach secara efektif. Dan yang ketiga, manfaat tahu mengukur sukses kampanyenya. Yang pertama, memastikan strategi konten Anda sejalan dengan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Mengkomunikasikannya dengan KPI atau Key Performance Indicator kepada pembuat konten yang dapat membantu Anda mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian mengukur satuan yang tepat atau click through, sign up, download, purchase atau engagement, pertumbuhan followernya, nah, dan tahu apa yang harus dioptimalkan setelah dilakukan pengukuran tersebut. Intinya media sosial adalah mendongengnya, jadi bercerita di situ. Tapi ingat ya, jejak digital itu lebih kejam. Nah, jadi berhati-hatilah atau think before click. Itu. Think before click before. Jadi pikirkan dulu before click, sebelum klik. Gitu ya. Kemudian ini contohnya ya. Nah, ini kan kalau kita ceritakan di sini kan apa yang ada keinginan semua orang seperti ini, tapi ternyata budget yang tersedia hanya jadi permainan Photoshop. Oke, ini tugas kelompoknya silahkan dikerjakan ya. Nanti saya tunggu sampai jam 2 ini ya. Satu kelompok 4 orang. Karena ada 16, jadi ada 4 kelompok ya. Itu. Yang pertama, review atau meringkas paper atau jurnal terkait pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk agroindustri. Ini banyak sekali. Banyak banget. Mohon maaf Pak, Ya. slide-nya tidak jalan. Nah, kan. Dari slide berapa itu? Di saya yang- jalan, Pak. Loh. Di HP saya tidak jalan Pak, baru yang nah baru Pak, ya baru jalan Pak. Oke, itu ya tugasnya ya. Discard.
Kemudian isi reviewnya yaitu pendahuluan, latar belakang, penelitian terdahulu, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, itu nanti dilaporkan. Jadi nanti teman-teman buat kelompok dulu ya, 4-4. Nanti terserah mau cari paper atau yang kedua ini. Kita ceritakan pengalaman Anda atau sekitar Anda terkait pemasaran produk agroindustri. Kemudian dampak sebelum menggunakan sosial media dan sesudahnya, apa perbedaannya? Kemudian hal apa sih yang melatar belakangi kenapa menggunakan sosial media, kemudian kenapa harus produk tersebut, nah, kemudian sebutkan spesifikasi produknya apa, kemudian target konsumennya siapa, dan tips dan triknya. Itu. Ada pertanyaan terkait tugas? Untuk deadline-nya kapan, Pak?